Selamat pagi Pertiwi, Horas Dita Saluk Nami Jojo Man kita Krena. Jadi kembali lagi dengan Opung Parbelat ya. Opung ingin menyoroti dulu sebuah berita viral ya. Berita tentang sebuah teknologi yang bernama Nikuba. Teknologi yang bisa merubah air menjadi bahan bakar ya. Jadi ini ditemukan oleh anak bangsa dari daerah Cirebon. Nama bapak tersebut adalah Bapak Arianto Misel. Ingat ya, Misel bukan diesel. Jadi teknologi ini ya ternyata sudah viral sebetulnya di tahun yang lalu. Tapi kembali viral tahun ini karena apa? Karena salah satu produsen mobil sport Ferrari itu melirik teknologi bapak ini dan kemungkinan akan membeli teknologi bapak ini dengan harga 15 miliar. Ya, ingat 15 miliar bukan 15 juta ya. Jadi ketika diwawancarai ya oleh salah satu pembawa berita ya terkenal, Aiman Wicaksono, ditanya sama Pak Aiman ini, Bapak kenapa menjualnya ke asing Pak? Ya, datang dia apa katakan, ya saya kan perlu uang untuk membiayai eksperimen saya, katanya gitu. Iya Pak, kenapa Bapak enggak enggak bekerja sama dengan pemerintah untuk dikembangkan dan bisa menjadi teknologi yang bisa digunakan oleh banyak orang? Apa dibilang Bapak itu? Pemerintah, saya tidak perlu pemerintah. Nggak perlu di pemerintah, kenapa? Ya, jangankan didukung, saya bahkan dinyinyiri. Dibilanglah teknologi saya nggak masuk akal, penemuan saya di luar nalar, nggak bisa diterima ilmu pengetahuan dan teknologi. Namanya penemuan di mana-mana di luar nalar. Bola lampu sebelum ditemukan juga itu di luar nalar. Manusia nggak akan pernah berpikir bahwa dunia ini akan bisa terang sebelum Thomas Alva Edison menemukan, kan begitu intinya, ya kan? Jadi nggak didukung sama pemerintah. Akhirnya apa? Ya, negara lain yang melirik, negara Italia, negara sebesar Italia itu tertarik dengan teknologi bapak ini, ya kan? Ini di rumah sendiri nggak dihargai dia, lebih dihargai dia oleh negara lain. Produsen mobil sekelas Ferrari itu melirik, coba bayangkan, Ferrari loh, bukan Agia, bukan Karimun. Ferrari yang harganya itu bisa sekitar, kalau dikumpul-kumpul harga satu mobil sama dengan 10 ruko. Inilah lucunya negara kita ini. Negara sendiri nggak mengapresiasi, ujung-ujungnya apa? Negara lain yang menikmati, kan begitu ya. Mau nggak mau terpaksa bapak ini harus selingkuh dengan negara lain, ya kan? Jadi ini kalau diibaratkan rumah tangga ya, ini kalau misalnya diibaratkan rumah tangga, ini adalah istri yang selingkuh gara-gara apa? Gara-gara nggak pernah dipuji lagi sama suaminya, nggak diperdulikan lagi suaminya sama suaminya, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Mencari pujian dia dari suami orang lain. Mencari pujian, mencari kenikmatan, dan jangan-jangan dia juga terima uang belanja dari suami orang lain. Ya kan? Nah, ini sambil ngobrol-ngobrol ini ya, lagi di rumah sakit sekarang ya. Jadi jangan heran, zaman sekarang banyak istri-istri yang selingkuh. Karena apa? Salah suaminya. Karena suaminya udah gak peduli lagi dengan masakan istrinya, lebih suka dia masakan orang lain daripada masakan istri sendiri. Datang istrinya sudah cantik-cantik ke salon, ya kan, berdandan, tidak pernah dipuji. Tapi kalau istri orang lebih dipuji itu daripada istrinya sendiri. Pokoknya nggak heran, ya kan? Istri pun mencari pujian dari suami orang. Istri pun lebih memilih, ya kan, mencari perhatian dari suami orang. Jangan-jangan pun juga banyak istri-istri sekarang yang minta belanja lebih banyak ke suami orang daripada ke suami sendiri. Jadi itulah kawan-kawan ya. Harusnya ini satu koreksi dan juga
Ajaran bagi pemerintah, malulah, ya kan? Masa negara sebesar Italia mampu melirik teknologi yang diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Itu luar biasa dong. Kenapa bilang? 1 liter, itu 1 liter sudah diuji coba. 1 liter air itu mampu menempuh jarak 237 km. Bayangkan kalian dulu, 237 km. Kalau bisa dibilang dari Pekanbaru ke Medan itu cukup 3 liter air. Bayangkan kalian, kalau 3 liter air, bayangkan kalian aja botol aqua yang besar, yang lebih besar dari ini, ya kan? 3 botol, 1 botol 7.000 kali 3 berarti 21.000. Dengan uang 21.000 sudah sampai dari Pekanbaru ke Medan. Karena selama ini ongkos dari Pekanbaru ke Medan paling nggak 250.000, udah paling murah itu. Itu pun bangku tempel kalau pas lagi hari raya. Iya, nggak tahu lah aku. Ya mungkin pemerintah takut nanti bisnis minyak SPBU di mana-mana di Indonesia ini bakalan mati, ya kan gitu. Tidak akan lagi ada SPBU, yang ada SPBA, stasiun pengisian bahan bakar air. Banyak tukang-tukang yang bangkrut. Menurutku kan begitu, ya kan? Tapi dengar-dengar kabar, ya akhirnya pemerintah setelah viral 2023 ini, ya rencananya pemerintah itu ingin kembali mengajak bekerja sama Bapak Pak Haryanto Misser, ya. Jadi pengen kalau istilahnya rumah tangga pengen rujuk lagi gitulah, minta baik-baik lagi gitulah. Ini kan sama aja penghinaan ini, iya kan? Iya. Siapa yang nggak marah kayak gitu? Contohnya suami istri udah nggak diperdulikan lagi, berhak dong si istri marah, ya kan? Datanglah misalnya si suami, mak minta maaf dulu, mak udah salah aku selama ini. Datanglah istrinya berdiri bilang, gak peduli aku sama kamu, masih sanggup aku cari perhatian dari suami orang, masih sanggup aku cari belanja dari suami orang, dan juga aku masih sanggup bikin anak dari suami orang. Sampai segitunya, itulah dulu ceritanya, ya kan? Makanya kalau ada karya anak bangsa itu dihargai, ya. Ini ndak dinyinyiri, diapain lagi? Dibilanglah katanya penemuannya itu di luar nalar, nggak masuk akal, iya kan? Kalau ku bilang ini penemuan luar biasa nih, kenapa bilang? Sedangkan di dalam Alkitab diceritakan Tuhan Yesus sanggup merubah air menjadi anggur. Ini apa nggak luar biasa nih Bapak Haryanto? Mampu dia merubah air menjadi bahan bakar. Ulang lebih-lebih dari Tuhan Yesus, ya kan? Sama kayak yang tertulis itu. Aku akan memberkati anak-anakku, mereka hamba-hambaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada yang kulakukan. Ini lebih kejadiannya. Ya kan, bayangkan kalian, air jadi anggur. Akhirnya sekarang air jadi bahan bakar minyak. Apa nggak mirip-mirip sama Tuhan Yesus itu? Nah, jadi ternyata penemuan Bapak ini bukan cuma 1-2. Ternyata yang dulu-dulu itu ada penemuan yang lainnya. Contohnya, ya kan, seperti rompi anti peluru yang terbuat dari sabuk kelapa. Ya kan, berarti kan biaya produksinya itu lebih murah daripada produksi rompi anti peluru sebelum-sebelumnya. Tapi itu pun juga teknologi itu ditolak sama pemerintah dan lebih menikmati negara lain kalau nggak Vietnam, iya kan? Nggak ngerti lagi aku lihat bangsa ini, negara ini, pemerintah kita ini. Kelewat kali. Tuh bayangkan, kedepannya kan kita nggak tahu lagi apa penemuan yang bisa dihasilkan dari Bapak Haryanto ini. Mana tahu kedepannya Bapak ini bisa mampu merubah air sini menjadi bahan bakar. Ya udah, dari Pekanbaru ke Medan contohnya, ya udah bawa motor kita agak sesak kencing, masuk ke tangki itu, dirubah dia langsung jadi bahan bakar gratis. Nggak tahu kita, namanya penemuan itu kan ada saja, ya kan? Ya cobalah dulu, ya kan, untuk pemerintah agar diperhatikanlah dulu.
orang-orang seperti ini. Otakku ini terbatas, tapi Bapak ini luar biasa, ya kan? Makanya Tuhan menciptakan kita otak itu untuk berpikir. Bagaimana kita bisa memberi manfaat bukan kepada diri sendiri, tapi kepada orang lain juga, ya kan? Ini udah ada penemuan seperti itu, bukan disyukuri malah diingin. Sementara banyak penemuan-penemuan di luar sana yang gak berbobot yang dilakukan anak-anak bangsa, terutama generasi-generasi sekarang. Contohnya, ya kan, menemukan joget-joget TikTok bagaimana supaya FYP. Itulah penemuan yang gak berbobot. Apa lagi? Menemukan bagaimana cara menemukan pasangan yang sebetulnya sudah ditemukan oleh pasangan sebelumnya. Opo itu? Yang apa lagi? Menemukan aib dari keluarga sendiri ataupun keluarga orang lain, termasuk tetangga sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi coba lah dulu, ya kan, kita berpikir waras sudah dulu, ya kan. Hal-hal seperti ini positif lah. Kalau sempat aku jadi bapak ini, udah pindah aku jadi warga negara Italia. Bawa bapakku, mamaku, anakku, istriku, opung guliku, opung buruku, nanti laku semua ku bawa ke sana. Sekaligus pindah kakak dan ganti nama. Ganti namaku dari Haryanto Kian menjadi Leonardo da Vinci. Atau sekalian ku ganti namaku jadi Valentino Rossi. Bakalan grup ini bah. Pusing aku memikirkan negara ini. Gila dulu ya. Gila dulu bincang-bincang kita sore ini. Semoga ini bisa bermanfaat minimal bagi diriku sendiri. Selamat pagi untuk orang. Salam parbella.